amaluhu, terhapuslah amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam surat Muhammad surat 47 ayat 34, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, karena ini memang pekerjaan Allah gandengkan. Orang kafir menghalangi jalan, itu sudah menjadi sifatnya, itu sudah menjadi tabiatnya. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir melancarkan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, itu tidak mungkin. Selalu berupaya bagaimana jalan kaum muslimin ini bengkok, bagaimana manusia tidak beribadah kepada Allah, bagaimana manusia terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini tsumma matu wa hum kuffar, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Artinya apa? Dia belum bertaubat, dia belum rujuk kepada jalan Allah, dia belum hijrah di jalan Allah, dia belum masuk ke dalam keislaman, dan dia mati di atas kekafirannya itu. Allah katakan falai yaghfirullahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini perkara-perkara kekafiran, kemurtadan dan kemunafikan, ini merupakan perkara-perkara yang sangat amat serius, dan kita wajib untuk memahami dan wajib untuk mengetahuinya. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan tentang besar pengaruhnya dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam pertama surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad. Ya, berarti syariat ini bukan cuma di zaman Nabi saja, bukan cuma dalam Islam saja, dan bukan cuma kepada Rasulullah Muhammad SAW saja, tetapi syariat ini syariat yang menyeluruh. Jadi syariat tauhid, syariat yang menyeluruh. Maka larangan syirik, larangan yang menyeluruh. Ya, makanya aneh kalau kemudian kita menyatakan mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Isa, kok kemudian menyatakan syirik ini menyelisih jalan hidupnya para nabi. Ini bertentangan dengan agamanya para nabi yang mereka ikuti. Nabi Ibrahim adalah nabi yang ahli tauhid, bahkan beliau disebut Abu Tauhid. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi semuanya itu mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang-orang di zaman sekarang menyatakan pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi siapa saja, maka dia wajib untuk mentauhidkan Allah, karena tauhid itu merupakan ajaran seluruh para nabi, dan syirik merupakan larangan terbesar dari larangan semua para nabi. Allah katakan yang demikian ini. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kemudian berikutnya, la in asyrakta. Ini syariatnya. Ini larangan mutlak.
Ini larangan mutlak. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu mempersekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amal-amalmu. Terhapus amal-amalnya. Artinya apa? Seluruh kebaikannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, bahkan syahadatnya batal. Syahadatnya batal. Kenapa? Kesyirikan itu merusak syahadat. Permasalahannya adalah apa syirik-syiriknya membuat kerusakan ini. Nanti ada waktunya tersendiri untuk kita jelaskan insyaallah. Ya, Allah katakan la yahbatanna amal wa la takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Dikatakan rugi bagaimana? Dia puasa, dia haji, dia sedekah, dia sholat, dia bangun malam. Ya, dia memberikan bantuan sosial, dia keluarkan, dia berkorban. Tapi ternyata semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal itu terhapus dengan perbuatan syiriknya. Maka kenali syirik dan jauhi syirik. Ini ikhwatul iman. Kemudian dijelaskan pula di dalam surat Al-An'am pada ayat 88. Di pertengahan ayat Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, ya, memalingkan ubudiyah ini kepada selain Allah, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu menyembelih, apa itu sedekah, diarahkan kepada selain Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Allah mengatakan la habitu anhum ma kanu ya'malun, maka niscaya lenyaplah, kata Allah, dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimanapun berada, ini ayat-ayat yang menjelaskan, dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang suatu amal yang bisa merusak ibadah-ibadah kita. Sebuah ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin liyaumin la raiba fihi, nada munadin." Ya, apabila Allah mengumpulkan seluruh manusia, Allah kumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat ini, yang tidak ada diragukan lagi kedatangannya hari kiamat ini. Ya, maka seorang penyeru akan berkata kepadanya, "Man kana qad asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu indahu." Allah dikatakan oleh penyeru, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalannya, ya, yang ia lakukan untuk Allah, tapi diarahkan kepada selain Allah, maka hendaklah ia meminta pahala dari orang tersebut. Ini baru kaitannya dengan syirkul asghar. Orang sedekah ingin mendapat pujian, orang berbuat baik ingin mendapatkan sanjungan, orang berbuat baik ingin mendapatkan pengakuan dan persaksian. Allah katakan, maka hendaklah nanti pada hari kiamat diseru. Ada penyeru yang menyampaikan, hendaklah dia minta pahala kepada yang dia berbuat karenanya itu. Lalu Nabi menyebutkan, fa innallaha aghnal aghniya 'anil syirk. Karena Allah itu paling tidak butuh kepada sekutu.
Ini menunjukkan tentang Allah sangat murka, Allah tidak ridho, dan Allah sangat marah dengan kemarahan yang sangat besar kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka dalam pembahasan ayat-ayat tersebut, ini merupakan sebuah renungan bagi kita semua, sebagai evaluasi bagi kita semua tentang kondisi hati, kondisi iman, kondisi keyakinan kita ini. Maka kita pastikan iman, keyakinan yang ada di dalam diri kita, pemahaman yang kita pahami ini harus bersih dari 4 sifat. Yang pertama, harus selamat dari segala bentuk kekufuran. Yang kedua, harus dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Yang keempat, jangan terjebak dalam kemurtadan dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita murtad. Dan yang keempat, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan nifaq, i'tiqad, kemunafikan yang bisa menghancurkan keislaman seseorang dan bisa mengeluarkan serta membatalkan syahadat seseorang. Maka 4 poin ini perlu kita pelajari tentang ilmunya. Sebab kalau 4 hal ini tidak kita pelajari, ayol ikhwah, apa itu kafir? Ya, apa itu murtad? Apa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita murtad? Apa itu syirik dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah? Ya, dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah ini kita kembali ke sana, karena sekarang banyak orang-orang melakukan syirik, tapi dia menyatakan ini bukan syirik. Apa yang dikatakan syirik di zaman Nabi sekarang bisa dikatakan tidak syirik oleh manusia. Kenapa? Karena standarnya bukan kembali kepada 2 patokan dasar ini. Standarnya bukan menyandarkan hukumnya bukan kepada Al-Quran, hukumnya bukan kepada Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi hawa nafsu. Ya, standar hukumnya adalah standar hawa nafsu. Nah ini jamaah sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, hal-hal yang wajib untuk kita. Kemudian kemunafikan, ayo lewat kemunafikan, Masya Allah. Nah itu bisa kita lihat bagaimana para sahabat, ya, takutnya mereka jatuh dalam kemunafikan. Sampai disebutkan dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang yang sikoh serta fakih, dia menyatakan apa? Aku telah mendapatkan 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya merasa takut jika kemunafikan menimpa kepada diri mereka. Artinya apa? Jadi para sahabat ini ada sebuah perbuatan-perbuatan yang mereka merasa tidak aman dengan perbuatannya ini. Dia sudah merasa ini jatuh kemunafikan. Itu saking tingginya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takutnya akan tergelincirnya hati dari keimanan ini kepada sebuah kemunafikan. Ini salah satu contoh. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang iktisad, ya, ta'ah, ya, al-iktisad ala ta'ah, yaitu sederhana di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di situ ada satu riwayat, suatu saat Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu berziarah ke rumahnya sahabat Hamdalah, ya, berziarah ke rumahnya sahabat Hamdalah. Dan perlu kita ketahui bahwa sahabat Hamdalah itu adalah salah satu kutabnya Rasulullah, salah satu juru tulisnya Rasulullah SAW. Jadi yang biasa mencatat hadis.
Nabi berbicara, beliau cakap, Masya Allah. Berarti punya kedudukan yang sangat mulia di pandangan Nabi SAW. Nah, ketika sahabat Abu Hurairah datang ke rumahnya sahabat Hamdalah, lalu bertanya, Kaifa asbahta ya Hamdalah? Bagaimana kabarmu pagi ini ya Hamdalah? Maka Hamdalah itu menjawab spontan, nafaqah Hamdalah. Hamdalah sudah jatuh ke dalam kemunafikan. Coba, sahabat mana yang tidak terkejut dengan ucapan ini? Termasuk sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Terkejut dengan ucapan sahabat Hamdalah ini. Bagaimana tidak? Karena sahabat Hamdalah ini dalam pandangan sahabat Abu Bakar itu sangat mulia, soleh, taat, ahli ibadah, ahlul Quran dia. Dan dia lebih dekat dengan Rasulullah. Lalu bagaimana Hamdalah menyatakan dia jatuh ke dalam kemunafikan? Perbuatan apa yang menjadikan sahabat Hamdalah merasa dirinya jatuh dalam munafik? Akhirnya dengan keheranannya sahabat Abu Bakar menjawab, Subhanallah. Ma taqul, kata sahabat Abu Bakar, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau katakan? Engkau menyatakan kamu dalam munafik. Perbuatan apa yang kamu lakukan sehingga kamu merasa jadi munafik? Ternyata Masya Allah di luar dugaan kita. Apa yang dilakukan oleh Hamdalah? Ternyata beliau cerita, bagaimana tidak aku menjadi munafik ya Abu Bakar, ketika aku duduk bersama Nabi, di samping Nabi, dan Nabi menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka. Itu seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mataku. Artinya aku begitu yakin dengan surga dan neraka ini. Dan mata ini seakan-akan melihat surga dan neraka ini. Begitu kuat iman ini kepadanya. Berkobar-kobar beribadah untuk mendapatkan surga dan ingin sejauh jauhnya mengamalkan amal bisa menjauhkan dari neraka. Tapi begitu aku pulang ke rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, disibukkan dengan beberapa kesibukan rumah tangga dan sosial, surga dan neraka itu tidak aku ingat lagi. Sudah gak ingat lagi dengan surga, gak ingat lagi dengan neraka. Ini yang menyebabkan aku terjatuh dalam kemunafikan. Subhanallah. Ini imannya sahabat Hamdalah. Ini kecerdasan sahabat Hamdalah. Sehingga Abu Bakar pun menyatakan, kalau begitu aku juga demikian, kata Abu Bakar. Terus bagaimana enaknya kita? Ayo kita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disepakati mereka berdua datang kepada Nabi. Dan bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, apa yang membawa kalian
datang kemari. Abu Bakar menceritakan, Hamdalah menceritakan persis yang diceritakan oleh Hamdalah tadi itu. Ya Rasulullah, bagaimana tidak kami jatuh dalam kemunafikan ketika kami duduk bersama Anda, terus Anda menceritakan surga neraka, dan seakan-akan surga neraka itu ada di depan mata kami. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Hamdalah, kalau kamu bisa seperti itu, artinya setiap kondisi ingat surga dan neraka, maka malaikat akan menemuimu. Ketika kamu tidur di pembaringanmu, tidur di tempat tidurmu, dan berjalan-jalan di jalanmu, malaikat akan datang kepadamu, akan menjabat tanganmu. Akan tetapi saat wasaat, kata Rasulullah, sesaat. Artinya apa? Di sini disebutkan oleh para ulama, manusia tidak dituntut untuk menjadi malaikat. Manusia tidak dituntut untuk menjadi malaikat. Dan demikian pula iman manusia itu berarti terkondisikan oleh keadaan. Nah, ini diangkat oleh para ulama, oleh Imam An-Nawawi, dan dimasukkan di dalam hadis ini. Untuk apa? Ini nasihat bagi kita tentang tingginya ketakutan para sahabat, rasa khosyahnya pada para sahabat terhadap perubahan-perubahan hati ini. Nah, oleh karena itu, ayol ikhwah, pelajaran yang bisa kita dapatkan tentang materi-materi ini adalah wajib atas kita semua untuk menyelamatkan diri dari 4 perkara tersebut. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama adalah selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan Allah dari bencana kejahilan. Ini yang pertama. Berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari bencana kejahilan. Karena semua ini terjadi, kekufuran, kesyirikan, kemurtatan, kemunafikan, itu tidak lain disebabkan karena kejahilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surat An-Nisa, ya, surat yang keempat pada ayat yang ke-17. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya hanyalah yang pantas bertobat kepada Allah itu adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk disebabkan ketidaktahuan. Makanya disimpulkan oleh para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa sumber segala dosa itu adalah kejahilan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Aliyah ketika menukilkan perkataan para sahabat, ya, kullu dzanbin asabahu 'abdun fahuwa bijahalah. Ya, semua dosa yang menimpa kepada manusia, kepada hamba, itu disebabkan karena kebodohan. Semua dosa yang menimpa kepada hamba itu disebabkan karena kebodohan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah, memohon pelindungan kepada Allah dari buruknya kejahilan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Terus berdoa kepada Allah pagi. Dan makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita pagi, sore, bahkan yang menjadi hisnul muslim, benteng seorang muslim dari penyakit kejahilan ini. Setiap pagi, setiap sore diajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu diajarkan oleh Nabi setiap pagi dan setiap sore, dan kita harus baca doa ini agar kita senantiasa diberikan ilmu oleh Allah, karena ilmu adalah milik Allah Ta'ala. Ya, ilmu adalah milik Allah, sehingga nanti ketika kita mencarinya, Allah akan memberikan ilmu itu kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus iltizam, harus melazimi majelis ilmu ini. Kenapa? Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya.
Ya, obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah katakan bertanyalah kepada ahlu dzikr. Yang dikatakan ahlu dzikr ini bukan orang yang suka berzikir saja, enggak. Yang dikatakan ahlu dzikr itu adalah ahlul ilm, karena az-zikr itu adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya aku yang telah menurunkan az-zikr ini. Maka ini maksud ahlu dzikr di dalam ayat itu, ya, fas'alu ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun, itu adalah bertanyalah kepada ahlul Quran, ahli ilmu, jika engkau tidak mengetahui sesuatu. Jangan diem jadi seorang muslim. Karena kita kebanyakan kaum muslimin ini, naudzubillah min syarri dzalik, ya, masih kita temukan di kebanyakan masyarakat kita. Ya, bagaimana mereka beragama? Beragamanya dengan akal, beragamanya dengan hawa nafsu, beragamanya standarnya adalah mayoritas. Apa yang dilakukan orang banyak itu yang menjadi agama saya. Ya, kemudian ada pula yang beragama karena nenek moyang. Apa kata nenek moyang? Yaitu agama saya. Ini cara beragama yang tidak benar. Ya, saya tidak mengatakan bahwa adat nenek moyang semuanya salah, tidak. Ada sebagian yang benar, ya, ada sebagian yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang benar, yang tidak. Maka di sini untuk membedakan mana yang sesuai dan mana yang tidak, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mencari ilmu syar'i ini. Ya, itu yang ketiga yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, agar kita memilih ilmu, memilih majelis ilmu, dipilih. Ya, dipilih. Standarnya tadi itu kita katakan Al-Quran, Sunnah yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa demikian? 4 hal tadi sebagai penyakitnya amal, perusak amal, bahkan penghancur seluruh amal, kekafiran, kesyirikan, kemusyrikan, kemurtadan, ya, dan kemunafikan. Ini banyak mengandung penyakit syubhat. Ya. Coba kita lihat hari ini, bukankah sekarang sudah banyak orang mengatakan semua agama sama? Ya, bukankah sekarang sudah banyak orang menyatakan semua agama sama? Kemudian dia menyatakan semua manusia yang punya agama masuk surga. Bahkan orang kafir nggak boleh disebut kafir, orang musyrik nggak boleh disebut musyrik. Dan itu sudah terjadi. Lah makanya di sini kenapa? Karena pemahamannya bebas, tafsirnya tafsir bebas. Maka kita tidak boleh yang demikian. Yang keempat, memilih majelis. Standarnya adalah manhaj. Mengikuti manhajnya para sahabat, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, itu jalan yang paling benar dan jalan yang sudah dijamin dalam Al-Quran. Ya, jalan yang dijamin oleh Al-Quran. Kembali kepada para ulama-ulama yang salih, ulama-ulama yang soleh, mengikuti pemahaman-pemahaman mereka yang insya Allah masih pemahaman yang terjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materi yang pertama yang menjadikan sebagai perusak amal. Maka sekali lagi kita waspadai 4 hal, kita kenali 4 hal, kita pahami 4 hal, setelah itu kita jauhi 4 hal dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, seluruh kebaikan yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, dari penyimpangan, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keteguhan hati dan dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah di
jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.